Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution. Perkenalkan, saya di Fakultas Al-Badri Dan saya Muhammad Al-Qadi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal eksekusi putusan arbitrasi dan ADR itu sendiri. Jadi sebelum kita memasuki ke pembahasannya, kita juga harus tahu nih apa pengertian arbitrasi itu sendiri. Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Selain arbitrase, kita juga mengenal yang namanya mediasi dan konsiliasi. Nah, yang menarik dari arbitrasi itu sendiri sebenarnya adalah suatu kuasi pengadilan. Jadi dia bukan lembaga peradilan seperti pengadilan, namun arbitrasi itu memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang putusannya itu sudah final dan mengikat. Dan perjanjian arbitrasi itu sendiri bisa dibuat di awal pada saat sebelum terjadinya sengketa atau pada saat timbulnya sengketa. Kemudian para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase. Dan barulah dibuat konsulat tentang arbitrase atau aftafan kompromi. Sedangkan arbitrase dipimpin oleh arbiter. Adapun tentang prosedur penyelesaian sengketa di arbitrase, antara lain yang pertama yaitu permohonan pendaftaran. Yang unik kalau kita mendaftarkan perkara di lembaga arbitrase seperti BANI misalnya. BANI akan memeriksa terlebih dahulu perjanjian yang akan menjadi dasar diajukannya perkara itu ke arbitrase. Jadi tidak semerta-merta nggak boleh menyelesaikan sengketa kalau belum ada kesepakatan arbitrasinya. Jadi akan diperiksa dulu ada atau tidak konsulat arbitrasinya. Nah, setelah diperiksa dan memang ada, dan BANI berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, barulah kemudian dilakukan tahapan selanjutnya. Di awal yang bertugas di pengadilan adalah pemohon ini sudah bukan hanya dengan permohonan atau semacam gugatan, tetapi juga menyiapkan sejak awal bukti-bukti yang akan diajukan. Dan setelah itu memberikan kesempatan kepada termohonnya juga untuk menyiapkan jawaban dan bukti-buktinya. Kedua, tahapan penunjukan arbiter. Arbitrase itu bisa diselesaikan melalui arbiter tunggal atau majelis. Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal, maka kedua belah pihak harus menyepakati siapa arbiter yang akan dipilih untuk menyelesaikan perkaranya. Nah, sedangkan untuk majelisnya, para pihak diberikan kesempatan untuk masing-masing menunjuk siapa yang akan diajukan sebagai arbiternya. Jadi, pemohon diberikan kesempatan waktu untuk menunjuk arbiter dari pihaknya. Kemudian, termohon juga diberikan kesempatan yang sama juga. Nah, selanjutnya kedua arbiter tersebut yang setelah ditunjuk akan menunjuk satu orang arbiter sebagai ketua majelis arbitrase tersebut. Nah, sehingga kemudian dalam panel itu ada 3 orang arbiter. Bisa saja kemungkinan terjadi sudah ditunjuk arbiter oleh masing-masing pihak. Namun, kemudian dalam waktu 14 hari belum berhasil menunjuk siapa arbiter ketiga ini. Nah, dalam waktu 14 hari kita belum berhasil, maka permintaan atas salah satu pihak, pengadilan negeri dapat kemudian menunjuk salah satu arbiter untuk menjadi arbiter ketiga dalam majelis arbitrase tersebut. Oke, yang ketiga yaitu tanggapan termohon. Jika kemudian lembaga arbitrase seperti BANI setelah memeriksa dan diketahui memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut di arbitrase, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh adalah menunjuk sekretaris 1 orang atau lebih untuk pengurus administrasi dari perkara tersebut. Selanjutnya, sekretaris ini akan memberitahukan atau menyampaikan kepada termohon perihal adanya permohonan arbitrase
yang ditunjukkan kepadanya. Setelah itu, termohon mendapatkan kesempatan dalam waktu 30 hari untuk menyampaikan tanggapannya secara tertulis. Dan dalam tanggapan atau dalam jawaban tersebut, termohon juga dapat menyampaikan siapa arbiter yang ditunjuknya. Apabila dalam jangka waktu tersebut termohon tidak memberikan tanggapannya atau menunjukkan arbiter yang dipilihnya, maka lembaga arbitrase atau BANI misalnya dapat menunjuk arbiter tersebut. Keempat, yaitu tuntutan balik atau rekonvensi. Jadi, dalam arbitrase juga bisa diajukan rekonvensi. Termohon dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi pada saat mengajukan jawaban atau paling lambat pada saat sidang pertama diselenggarakan. Nah, terkait mengenai rekonvensi ini tentu ada konsekuensi biayanya juga, dan itu harus dibayarkan para pihak sebelum adanya pemeriksaan rekonvensi ini. Prinsipnya sama seperti pengajuan permohonan arbitrase di awal oleh pemohon. Termohon dapat menjadi pemohon rekonvensinya dan biaya itu harus dibayarkan oleh pemohon rekonvensi, termasuk biayanya termohon rekonvensi. Jika termohon rekonvensi menolak untuk membayar, maka pemohon rekonvensi harus menalangi atau membayar dahulu biaya permohonan rekonvensi. Jika biaya tersebut belum dibayarkan, maka pemeriksaan perkara rekonvensinya akan ditolak atau tidak akan diperiksa oleh majelis arbitrase. Dan terkait dengan permohonan rekonvensi ini, kepada termohon rekonvensi memberikan jangka waktu 30 hari untuk memberikan tanggapannya secara tertulis atau jawabannya berserta dengan bukti-bukti yang tidak diajukan. Arbitrase pun kurang lebih seperti dengan sidang perdata di pengadilan negeri. Para arbiter mengedepankan upaya-upaya perdamaian. Nah, pada saat sidang pertama biasanya diagurage para pihak itu untuk mau menyelesaikan melalui perdamaian. Bahkan majelis arbiter pun atau arbiter tunggal sekalipun memberikan keleluasaan untuk bisa mencari upaya perdamaian hingga dibuatnya suatu kaukus dalam mediasi. Jadi bergantian para pihak bertemu dengan majelis arbiter menyampaikan keinginannya, persoalannya, kira-kira bagaimana upaya perdamaian, apakah masih memungkinkan atau tidak. Kemudian setelahnya pihak lainnya yang berdialog dengan arbiter, mereka dapat menyampaikan keluh kesahnya sampai kira-kira solusi atau perdamaian bisa tercapai atau tidak dengan cara seperti apa. Baru kemudian dipertemukan kedua belah pihak untuk kemudian membicarakan bagaimana supaya ini bisa diselesaikan melalui perdamaian, dibuat kesepakatan dan lain-lain. Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak tergugat atau termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia menyelaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak tergugat atau pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan. Kecuali kalau tergugat atau termohon mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Para pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang berperkara. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!